Berucap itu pada kuliah kita pagi hari ini harus Om Bagus garis bawahi bahwa berucap itu selama ini yang kita tahu cuman pekerjaannya mulut. Padahal enggak. Manusia itu ada 4 poin di dalam dirinya, yang keempat-empatnya itu harus berucap. Yang kita kenalkan ucapan pada mulut ya. Ucapan yang lain adalah ucapan pada pikiran. Pikiran juga harus berucap. Cuman ucapannya pikiran itu tak pakai mulut. Di sini dicanangkan. Saya orang baik, saya orang baik, saya orang baik, saya orang baik, saya orang baik. Ini di sini diucapkan. Ucapan yang kedua yang disampaikan oleh perasaan. Letaknya ada di dada. Cara berucapnya bagaimana? Setiap kita disakiti, kita selalu bilang apa? Biarin. Kalau sakit, ini cara untuk sabar. Ini ucapannya perasaan nih. Nah, ada yang paling penting adalah ucapan yang diucapkan oleh mulut. Yang keluar ini harus kata-kata yang bagus. Dan yang terakhir, ucapan yang dilakukan oleh perilaku kita. Bagaimana kita duduk, bagaimana kita makan, bagaimana kita mempersilahkan orang, bagaimana kita membantu teman kerja. Barulah kita disebut orang yang selalu berucap asma Allah. Setiap dia bekerja, dia bilang, saya bekerja karena Allah. Dia libatkan terus Allah. Ya, oleh karena itu, mari kita berucap sholawat di pagi hari ini kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan itu lewat pikiran kita ucapkan lewat perasaan kita ucapkan lewat perilaku kita, dan seterusnya. Berbahagia rasanya Om Bagus bisa hadir kembali untuk bermanfaat di tempat ini. Om Bagus senantiasa berharap di dalam hidup Om juga bisa bermanfaat kepada siapa saja, walaupun kemarin tidak sengaja bisa mampir ke tempat ini lagi. Tapi ternyata saya baru ingat, ternyata hari ini juga harus ke sini. Ya, tapi hari kemarin dan hari ini nggak bisa digabung. Makanya ya sudahlah, datang lagi hari ini. Baik, apa yang akan kita bahas? Perkuliahan kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana kita menghayati surah Al-Hujurat ayat 12 yang tadi dibacakan. Mari kita semua konsentrasi pada ayat ini. Silakan masing-masing pegang handphonenya, buka. Biar kita sama-sama mendapatkan pahala. Ya, biar kita sama-sama mendapatkan pahala. Karena ketika diketahui ya bahwa ciri khas orang yang beriman itu apabila diucapkan asma Allah, maka kolbunya bergetar. Apa itu kolbu? Ya, jadi kita bahas dulu hati ya. Ilmu komunikasi ada yang namanya ekspresi, dan ekspresi itu membantu orang yang berkomunikasi dengan kita. Usahakan kalau suara kita ini kita sadari kurang keras, maka bentuk gerakan bibir itu harus sesuai dengan bentuk huruf yang kita bunyikan. Ya, ini Om Bagus dapatkan ilmunya ketika Om Bagus tuh jadi penyiar. Penyiar itu kadang-kadang kita merasa sudah bicara, tapi penyiar itu kan melewati berapa fase distorsi. Ya, kita bicara di sini, kita kedengarannya bagus. Tapi ini kan pindah ke sound system. Dari sound system ditembakkan ke pemancar. Pemancar dikirim lagi ke masyarakat. Belum tentu juga di rumahnya radionya kalau sudah setengah baterainya bisa kedengaran. Betul nggak? Jadi mulai sekarang apalagi kita kerjanya ini adalah kerja tim, kecuali kerja sendiri biarin. Kita ini kan kerja tim. Kerja tim itu bagaimana mulut ini ketika bicara orang lihat dengar jauh. Paham? Apa namanya? Kan? Nisa. Apalagi nama kita agak aneh. Ya, maka harus diucap, kalau Nisa mah nggak aneh. Nisa. Jadi kan, Nisa. Nisa. Apa yang terjadi? Ya, kajian kan orang siapa? Sisa. Nisa, oh bisa. Bukan Om. Jadi jangan salahkan orang memfitnahmu apabila fitnah itu terbentuk akibat
ulangmu sendiri. Ya, Nisa pelajaran pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Nisa lewat, saya panggil, Nisa, noleh enggak? Dia enggak noleh. Satu, mungkin dia budek. Dua, mungkin dia lagi ada depresi. Ya, orang kalau depresi itu kan telinganya itu kan tidak siap mendengar alam luar karena dia sibuk mendengar alam dalam. Dia lagi mikirin paknya yang nggak pulang-pulang. Ntar gue mana sih nggak pulang-pulang. WA nggak dijawab, telepon nggak diangkat. Aku telepon ibunya bilang dia ke kampus, tapi kok di kampus nggak ada. Akhirnya telinganya itu hanya mau sibuk mendengar pikirannya. Sehingga kita pikir, Nisa! Nanti ditarikin, Nisa. Allahu Akbar, ada apa om? Gitu ya. Baru noreh. Atau kita yang salah, kita pikir Nisa lewat. Ternyata bukan. Oh seperti Nisa. Betul nggak? Nah, terus yang lewat, ini udah bener nih. Widya, pintar ya. Widya lewat, siapa? Nisa. Widya enggak noleh. Ke Nisa. Oke. Allah manggil. Itu tadi Om Bagus yang manggil ya. Allah manggil. Hei orang beriman. Hei orang beriman. Hei orang beriman. Di jalan terus. Berarti dia siapa? Bukan orang yang... Nah, sekarang saya mau nanya. Di sini beriman nggak? Maka tolong dijawab ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, segera noleh. Tapi nolehnya bukan noleh badan. Cara noleh kepada Allah itu kembali lagi 4. Masih ingat kuliah kita sebelumnya? Ya, dari 4. Pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku, tindakan. Oke? Jadi kalau orang beriman, pikiran kita bilang apa? Siap, saya laksanakan. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Itu ngomong ini kan? Yang kedua, ini ketika menjawab, pokoknya apapun rintangannya, apapun kendalanya, saya harus menangkan Tuhanku. Ini menjawab. Mulut paling gampang. Orang beriman, sami'na wa ata'na ya Allah. Perintah. Ini. Yang paling sulit menjawab itu ini. Disuruh sabar, ini bilang apa? Sabar. Lu enak ngomong. Gue yang ngalamin. Gue sakit tahu digituin. Bisa sabar nggak dia? Oke, sekarang masih mau seperti itu? Atau kita mau jadi orang yang beriman? Deal? Oke, mari kita bahas. Di antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran 30 juz itu, cuman 89 ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Pulang dari kantor nanti, cari ayat itu, cepat baca, cepat jawab sebelum kamu masuk. Mau beriman kan? Kalau gitu jawab ayat ini, 89 ayat itu. Salah satunya adalah Hujurat 12. Apa yang Allah katakan? Buka. Begitu cara menjawab. Ini pikiran nih sekarang yang mau menjawab nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita baca Indonesianya. Ya, Indonesianya. Jauhilah banyak dari prasangka. Nih, artinya, nih kita lihat ya. Jauhilah banyak dari prasangka. Jadi prasangka itu banyak. Inilah prasangka itu. Prasangka itu banyak. Ini jumlahnya nih, katakanlah seperti itu. Kenapa kecil begitu om? Karena papan kita kecil. Kalau kita pakai sono, yuk kita dari ujung ke ujung. Kita lewati. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, berarti ini sebagian. Maksudnya apa itu om? Yang mana yang dosa? Yang ini. Kenapa bisa dosa om? Karena ini prasangka buruk. Yang ini prasangka. Makanya ini nggak apa-apa. Ini yang nggak apa-apa.
Prasangka baik, kita diapain aja gitu. Enggak, gue yang salah. Dia yang baik, dia yang benar. Gue yang salah. Apalagi kalau satu kantor masing-masing merasa salah. Mbak, aku minta maaf ya. Kenapa? Aku salah. Kemarin aku kerja begini-begini. Aku bilang gini, ternyata aku salah. Enggak, aku juga salah kok. Akhirnya dua-dua salah kan? Coba satu aja merasa benar. Mbak, tolong ya, lain kali. Kamu begini. Kamu ribut gak? Itulah mengapa agama melarang kita merasa paling benar. Paham? Kita lanjut. Jauhilah banyak prasangka. Ini banyak. Yang prasangka itu dosa. Inilah yang sebagian. Berarti sebagiannya baik. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang. Kantor dikit-dikit. Ini gara-gara dia nih. Dia gini. Dia itu gini. Kalau ada yang melakukan itu di kantor ini, berarti Andalah orang-orang yang suka melakukan dosa, dan jangan mimpi kamu menyebut dirimu beriman. Om Bagus, kenapa sih banyak orang merasa beriman masih melakukan hal buruk? Karena dia nggak pernah belajar secara benar. Saya kasih contoh nih ya, belajar secara benar. Orang yang punya iman, saya beri gambaran orang yang punya pulsa. Oke? Orang yang punya pulsa, ketika nelfon, bisa masuk gak? Atau jangan pulsa deh, paket. Oke? Orang yang punya paket, bisa nelfon gak pakai WA? Bisa kan? Setuju ya? Tapi kalau ada temanmu gak punya pulsa, gak punya paket, sok-sok nelfon, ngomong lagi. Dari mana bro? Mau kemana lo? Ke kantor gak hari ini? Padahal ini gak ada pulsanya, gak ada paketnya. Siapa dia nih? Orang gila. Itulah orang-orang yang sholat gak ada iman. Itulah orang yang berdoa gak ada iman. Sok-sok kerja gak ada iman. Sebenarnya kau kerja itu, ya kita kerja ini di kantor ini. Kalau gak ada iman, walaupun gajimu paling gede, gajimu itu semakin membuat kau menjadi orang yang gampang menciptakan dosa. Karena perbuatan orang yang tidak beriman itu setiap detik dosa. Paham? Itulah kayak tadi itu ngomong, tapi gak nyambung. Pas kita ambil handphonenya, handphone mati, gak pernah dicas. Karena gak mau ikut kajian seperti ini. Ini ngecas ini. Handphone aja benda mati harus dicas. Kita benda hidup gak pernah dicas. Bagaimana kau bisa jadi handphone yang bagus? Paham ya? Kita lanjut. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang. Jadi kalau ada teman di sini suka cari-cari kesalahan orang, siapa dia? Dia bukan orang yang beriman. Titik. Apalagi lagaknya merasa diri paling hebat di kantor ini. Nah, contoh nih, bagian sales and marketing. Kamu dapat berapa bulan ini? Nggak ada apa-apanya kamu. Makanya kerja. Kayak gua. Inilah orang yang sombong. Saya ingatkan ya, kerja khususnya marketing, saya ingatkan. Kamu bisa dapat klien, itu bukan karena hebatmu, bukan karena kerja kerasmu, bukan karena pintarmu, goblok. Itu karena kau diuji sama Allah. Paham? Jadi, kalau kita ini banyak, kita telepon orang jadi, itu bukan karena kau pintar. Itu karena Allah lagi uji kamu, kau dikasih banyak. Yang bahaya itu, enggak pernah kerja, berharap banyak yang daftar. Itu lebih bego lagi tuh. Duduk, berharap ada. Dia hidup dengan mimpi. Apa dia bilang? Mudah-mudahan ada yang nelfon.
Itu menghayal, bukan marketing dia penghayal. Di kantor ini, nauzubillah min dzalik, jangan Anda makan gaji buta untuk menjadi seorang penghayal. Jadi tugas kita apa, Om? Berbaik sangka, bulan ini sikat, kejar, serang, serang, serang. Itulah ciri khas orang yang berbaik sangka. Beriman. Kerja terus sampai apa? Waktu makan pun sambil makan, sikat. Kenapa? Ibadah. Karena kalau saya kerja di jam kerja, itu sudah dibayar gajinya. Tapi bagaimana caranya saya bisa sedekah di agama Allah? Saya kerja di luar jam kerja. Itulah sedekahmu untuk agama Allah. Karena siapa tahu di luar orang bingung kan, punya uang, tapi haji, tapi dengar banyak penipuan. Gimana ya Allah pertemukan aku dengan travel yang bisa menyelamatkan perjalananku. Tiba-tiba kau WA, ya Allah engkau kabulkan doaku. Almira. Almira. Kok mirip dengan nama mantan saya ya? Siapa mantanmu? Mira. Karena dia orang Arab jadi Almira. Oh Almira, ya telepon. Jadi sekarang apakah kamu orang hebat? Tiba-tiba orang mendaftar. Gara-gara satu kali kirim orang daftar. Apakah kau hebat? Enggak. Kau terlalu GR jadi orang hebat. Berhenti dan hati-hati. Rizki Allah itu berfluktuasi. Tugas kita hanya serang, serang, serang. Dapat, alhamdulillah. Gak dapat, yang penting gua udah nyerang. Titik. Tapi jangan ngomong gitu sama bos. Bos kan punya target kepada Tuhannya. Yang penting kan saya sudah nyerang, Pak. Kok Bapak marah? Om Bagus kan bilang, rezeki dari Allah. On, saya kasih tahu lu sini. Supaya kamu lebih berhati-hati. Perusahaan itu tidak jahat. Misalnya kamu gak dapat, perusahaan jahat, langsung memberhentikan kamu apa? Sebenarnya itu hanya stressing. Stressing. Supaya kamu terpacu. Jangan lagi kata-kata Om ini jadi andalan. Kan itu hanya stressing. Goblok, goblok. Repot memang bicara sama orang on itu. Kita lanjut ya. Jadi nauzubillah min zalik. Kalau kamu peningkatannya bulan ini lebih bagus, jangan sekali-sekali bagusmu itu menciptakan dosa. Apa itu dosa? Sombong. Om Bagus ajarin kami apa itu sombong supaya kami tidak sombong. Sombong itu cuma dua maknanya. Pegang ini. Satu, merendahkan orang. Dua, menolak kebenaran. Contoh, kamu bulan ini berapa? 13? Nih, 17. Sombong. Merendahkan orang. Padahal Om Bagus mau nanya, siapa yang membuat dia cuma dapat 17? Allah. Berarti siapa yang kau hina? Terus yang membuat kau dapat 30 siapa? Siapa itu Allah? Yang kau hina tadi. Bulan depan siap kau. Boleh jadi kau tidak dapat satupun. Hati-hati. Hati. Inilah pentingnya kita membahas berbaik sangka hari ini. Kenapa saya bisa dapat 40 bulan ini, Om? Allah uji saya. Terima kasih ya Allah. Karena aku tahu ini ujianmu. Aku gak mau sombong. Aku gak mau bilang teori saya. Makanya lu kerja itu harus begini. Lu harus begini. Lihat gua. Mulai merasa paling benar. Supportlah teman. Brother, cepat sini. Saya bantu kamu. Aku dapat kemarin begini. Saya bagi sama kamu ya. Ini enggak. Aku gak mau kasih tahu orang-orang. Caranya begini. Biar gue stabil tiap bulan. Gitu. Jangan kasih tahu. Ini kalau setan kerjanya begini setan. Kita lanjut.
Dan janganlah ada di antara kamu, janganlah ada di antara kamu. Artinya Allah katakan, satu pun jangan. Janganlah ada di antara kamu. Artinya satu pun jangan. Jangan ada orang, naudzubillah min zalik, di Almira ini. Satu pun jangan. Yang menggunjing sebagian dari yang lain. Jangan sampai, bukan lagi ada. Tapi, kalau sudah semua begitu, kelihatannya doang. Masih banyak kerjaan. Kita sudah kiamat. Tunggu kehancurannya. Ya, saya lanjutkan. Saking bahayanya, Allah membuat perumpamaan. Ya. Apa perumpamannya? Punya saudara kandung enggak? Kalau dia mati, ya, terus busuk, enggak dimakamkan, jadi apa dia? Terus kau mau enggak makan bangkainya? Jangankan saudara kandungmu, bangkai tikus saja kau udah mau makan, betul enggak? Yang boleh dimakan bangkai apa? Ikan. Satu-satunya yang halal bangkai dimakan cuman binatang laut. Seperti putri duyung, boleh tuh. Kapal selam. Boleh tuh kapal selam. Nggak percaya, datang lu ke Palembang. Kapal selam dimakan. Gitu loh. Makanya saya bilang orang Palembang itu giginya kuat-kuat. Kapal selam dimakan. Dicelup, dicukah, lembek dia. Dimakan. Cuman gue bingung. Kapal selam kok isinya telur gitu loh. Berarti yang menyelam ini telur. Kita lanjut. Jadi janganlah kamu, karena itu dikategorikan kita lagi makan bangkai saudara kita sendiri. Bangkainya orang aja kita nggak mau. Tapi kenapa sampai Allah buat perumpamaan begitu? Karena saking Allah bencinya perbuatan orang itu. Disamakan dengan makan bangkai. Mestinya kalau kamu orang yang beriman, begitu kamu sedang lupa, kamu lagi ngomong mempergujingkan orang, kamu langsung mual. Kenapa? Gue habis makan bangkai. Tapi kenapa kita teruskan gibah kita itu? Kenapa? Karena kita tidak beriman lagi. Hanya orang yang beriman yang bisa merasakan efek-efek yang ada dalam Al-Quran. Ya, kita lanjut. Tentu kamu merasa jijik kan? Allah sendiri sudah bilang, tentu kamu merasa jijik. Oleh karena itu, Allah kasih solusi. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Jadi di ruangan ini, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari penyakit itu? Tobat. Tidak ada cara lain. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau kita sudah tobat, kita masuk kategori orang yang disayangi lagi. Nah, orang yang disayangi itu kayak apa? Coba ya. Dalam sebuah Allah katakan apa? Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, aku sayangi dia. Maka ketika dia melihat, aku izinkan dia menggunakan penglihatanku. Enak nggak? Baru kamu jalan-jalan, kayaknya orang ini butuh haji deh. Gue tanya, Pak, saya lihat Bapak ini berkeinginan untuk haji. Oh iya, kok ada tahu? Saya bisa melihat, Pak. Saya menggunakan penglihatan Allah. Saya mau daftar deh. Kami bersaudara itu ada 17 orang. Terus ponakan-ponakan saya dengar itu pengen ikut. Kalau Om kemarin hitung secara kasar, ada 34 orang. Sudah berapa itu? Tertutup Pak 1 bulan. Dan ketika dia mendengar, aku izinkan dia mendengarkan pendengaranku. Dia duduk situ. Kayaknya gue dengar-dengar di kantor sebelah ini pengen umroh bareng, pengen haji bareng. Apa iya ya? Tapi saya dengar suara itu. Datang menghadap. Pak, perkenalkan kami dari Almira. Apa itu, Dek? Dari travel haji. Hah? Kenapa kau bisa mendengar kata hati saya? Bapak emang lagi apa hatinya? Hati saya lagi mencari travel haji untuk karyawan saya. Bapak karyawannya berapa? 220 orang.
Akan saya hajikan semua, tapi bukan hanya untuk mereka, termasuk kedua orang tuanya. Tolong adik kali 3 aja semuanya. Berapa itu? Berapa itu? Hah? Berapa? 200 kali 3. 600. Begitu dia daftar, kau bilang sama Kak Iksan, saya setahun libur ya. Kenapa? Target saya udah. Selesai dong. Dan apabila dia berdoa, pasti kukabulkan. Apalagi kamu doa. Jadi tidak usah khawatir kalau bulan ini target kita belum tercapai. Yang penting satu, ingat kata Om. Kamu kerja keras. Kamu kerja ikhlas. Kamu kerja cerdas. 3 itu pegang. 1, kerja keras. Artinya apa? Tidak ada waktu selain kirim berita. Serang. Yang kedua, kerja ikhlas. Artinya kerja keras. Kerja ikhlas. Apa itu kerja ikhlas? Ya itu tadi. Jangan gara-gara Anda lagi makan, ada telepon. Kenapa mau bicara sama saya? Gak lihat lu, gue lagi makan. Astagfirullahaladzim. Ikhlaskanlah dulu. Siapa tahu gara-gara kamu ini ninggalin makananmu, Allah kasihan sama kamu. Karena tamu Allah lagi nelpon. Tinggalin. Mbak. Ya, ada apa ya? Almira kan? Ya. Mbak ingat gak pernah ke rumah saya? Siapa ya Bu? Mohon maaf. Itu loh yang Mbak nawarin haji. Ini ada sepupu saya 12 orang. Gara-gara ninggalin nasi loh itu. 12 orang. Terus katanya teman-temannya juga pengen ikut satu kampus. Makanya saya bilang, yang daftar itu tidak seberapa. Yang bahaya itu teman-temannya. Sepupu-sepupunya, keluarganya. Itu yang bahaya. Makanya tolong jangan terlalu cepat puas ketika ada orang sudah mendaftar, dia sudah bayar, kamu sok-sok lupa sama dia. Jangan. Kalau dia seneng, dia promosi kita keluar. Kamu udah daftar? Ya. Bareng kita berangkatnya. Boleh tuh, kamu daftar di mana? Travelnya bagus. Apalagi ada Om Bagus di situ. Bla 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 bla. Daftar satu kampung di sini. Subhanallah. Jadi Om Bagus garis bawahi lagi. Jadilah orang yang disayangi Allah. Walaupun bulan ini kita belum dapat gongnya, target, yang penting jangan tinggalkan 3. Kerja keras, kerja ikhlas, dan ada yang paling penting, kerja cerdas. Makanya kalau ada pelatihan, ikut. Kita nggak bisa cerdas kalau nggak ada ilmu. Om Bagus, apa indikasi saya cerdas? Ilmumu, tenagamu, waktumu, pakai layani Allah. Minta doa sama Allah, itu cerdas. Tapi kalau kau cuma mau pakai tenaga, itu kerja buruh. Seperti buruh pelabuhan, pakai tenaga. Jadi kerja keras, seperti buruh. Kerja ikhlas, seperti malaikat. Tidak ada mengeluh. Dan kerja cerdas. Pakai ilmu supaya kita beda dengan manusia yang lain. Paham? Nah, oleh karena itu, sekarang Om Bagus tanya, apa keunggulannya ketika kita pakai ayat ini dalam hidup? 1, kita akan menjadi orang yang baik, yang disayangi Allah. Itu yang pertama. Kita mendapatkan kebaikan, disayang oleh Allah. Yang kedua, kalau kita ngaji ayat ini, kita terbebas dari dosa. Ada yang paling mahal. Yang ketiga, kira-kira apa? Kita bisa dapat apa? Yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita.
Yang kalau itu datang di tubuh kita, di diri kita, nikmat hidup ini. Apa itu? Kenapa sih orang itu pengen nikah? Pengen tenang. Kenapa sih orang pengen sembuh? Pengen tenang. Kenapa pengen tenang? Nah sekarang saya tanya, hidup belum? Bagaimana caranya supaya hidupmu tenang? Nikah lagi. Itu bikin lu kagak tenang. Ya gak? Cara membuat hidup tenang adalah tenanglah. Lah iyalah, tenanglah. Om, saya belum nikah. Tenang. Nah, kamu tidak. Om, saya belum nikah, Om. Tegang. Tegang. Bedanya dua itu. Bedanya tenang, yaitu tegang. Nah, orang kalau tegang, semuanya nggak ada yang benar. Coba, orang kebakaran. Yang digendong keluar itu bantal guling, bukan anaknya. Padahal ini anak, ini bantal guling. Kenapa bantal guling digendong keluar? Karena kagak tenang, karena tegang. Yang boleh tegang itu cuma satu, listrik. Kalau listrik gak tegang, mata lu kalau gak tegang, dia gini-gini tuh. Ini tegangannya gak bagus ini. Ya. Om, sebenarnya apakah Om yang saya mau cari itu adalah ketenangan? Bukan. Ada yang kita mau cari dari ketenangan itu. Apa coba? Keberuntungan. Orang yang tenang itu pasti beruntung. Maka kalau kamu tenang lalu tidak beruntung, berarti tadi bukan tenang. Itu sebenarnya tegang. Gue udah tenang ini Om. Tapi kok gue rugi ya? Itu tadi tegang. Bukan tenang. Karena semua orang yang tenang pasti beruntung. Itulah yang disebut dengan sakinah. Kalau sakinahnya benar, pasti mawaddah. Kalau mawaddahnya sudah dia syukuri, pasti warohmah. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan sakitnya mewabah dan ronah. Dialah, karena dia salahi semua aturannya. Disuruh amal soleh, amal salah. Disuruh menjadi khalifah, holiday. Disuruh istiqomah, istirahat. Disuruh mutmainnah, mut-mutan. Jadi ngaco terus. Karena dia tidak selalu tegang. Oke, kenapa dia tegang? Selalu berburuk sangka. Nih. Teman-teman itu ya. Apalagi itu satu itu. Gue paling gak suka sama dia. Gue paling gak suka. Satu kali kau ucap itu dalam hidupmu, kau datang kantor, dia lewat, itu merusak ketenangan kerjamu satu hari. Apalagi si doi itu bisik-bisik ke orang lain. Yang orang lain itu juga kau benci. Bagaimana perasaan lo? Terus lu berprasangka kalau lu yang dibahas. Padahal dia lagi bahas Scooby-Doo. Dia lagi bahas Scooby-Doo, ketawa-ketawa. Lu yang kesakitan. Dia bahas apa, kok lu yang sakit? Karena lu buruk sangka. Paham? Karena lu kena buruk sangka, lu kena yang namanya tegang. Karena kau tegang, berefek pada hasil kerja. Yang tidak pernah Om Bagus bosan-bosan ulangi. Perhatikan. Di dalam hidup ini ada pengawasan melekat. Namanya waskat. Pengawasan melekat.
yang dilakukan oleh Allah, dan sejak Allah tetapkan dunia, Allah sudah tetapkan wasit, namanya sunnatullah. Ini lebih matematika dari matematika. Karena apa? Allah maha teliti perhitungannya. Kalau matematika cukup teliti. Kalau matematikanya Allah, Allah maha teliti terhadap perhitungannya. Oke? Mau belajar ilmu kebenaran? Ini lebih benar dari matematika. Benar. Sunnatullah ini, jangan baterai ya. Itu nyaman. Sunnatullah ini punya receiver. Tahu receiver ya? Tahu receiver nggak? Penangkap otomatis. Itu namanya receiver. Di dalam sunnatullah ini ada algoritma. Om, dari mana Om? Oke, kita buka dulu sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Allah katakan, aku ya beserta atau sama dengan atau adalah ya, aku beserta, nah ini prasangka hambaku. Jadi aku beserta prasangka hambaku. Perhatikan ini hukum matematika. Karena Allah sudah buat algoritma. Apabila ada hambaku yang berprasangka baik, maka kebaikan itu akan datang pada dirinya. Dan apabila ada prasangka buruk dari hambaku ini, maka prasangka yang buruk itu akan kembali kepada dirinya. Silakan pilih. Mau pilih yang mana? Cuman kita lupa, ini hadits qudsi. Ya. Hari-hari serang buruk. Tapi saya nggak tahu. Makanya hari ini kita kuliah, kita beritahu. Mana ciri khas orang yang berperilaku buruk. Ya. Jadi, di sini ada algoritma. Mana algoritmanya? Ini Om. Orang yang mengirim positif, dia dapat positif. Ini algoritma. Ini apa itu algoritma? Paham kan kalau Om Bagus pakai istilah algoritma? Kau bikin apa? Contoh, kalau kamu pergi mandi, pasti kau basah. Pasti kau bersih. Kalau kamu tidak, pasti bau. Itu algoritma. Kalau kamu senyum sama orang, pasti orang juga senyum. Kecuali orang itu jahat, pasti dia bilang, kenapa sih ini orang senyum-senyum? Kayak apa aja. Itu karena dia jahat. Jadi kalau kita senyum sama orang, dia tidak balas senyum, cepat kirim baik sangka. Oh mungkin dia lagi sakit gigi. Ya Allah, dia sakit gigi, sembuhkan. Dapat lagi pahala. Jangan kita sudah berbuat baik, kita merasa berhak untuk berburuk sangka. Ini Pak, tidak senyum, setan orang ini satu. Buruk sangka enggak? Siapa yang salah? Kenapa akhirnya salah? Karena kita merasa benar. Yang kedua, enggak ada ilmu. Makanya ilmunya dimasukkan sekarang. Supaya habis ini kita kebal. Kenapa? Ada ilmunya. Kenapa Om? Karena bahaya. Ada ini. Sudah kita bahas secara dalil Al-Quran, ini dalil hadis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Om Bagus. Ada permainan nggak yang bisa kami dapatkan? Ada nggak ya saya bawa? Di sini mungkin ya. Oh, di sini. Ini ada Om Bagus buat permainan tentang
berbaik sangka. Ini contoh. Siapa yang mau main sama Om? Ada 4 amplop. Hilang lagi, bosan gua. Cara mainnya gini. Cara mainnya begini. Kita satu ruangan membuktikan betapa buruk sangka itu, walaupun satu orang melawan satu ruangan. Kita buktikan satu ruangan, kita buruk sangka semua. Oke? Tapi satu orang yang berbaik sangka, dia harus menang. Walaupun jangan percaya mainan ini. Ini hanya permainan supaya Allah menang. Ya, jadi ciptakanlah permainan yang selalu memenangkan Allah. Aman. Mau dicoba? Mau. Oke, kalau gitu, siapa yang mau latihan berbaik sangka? Siapa? 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 Yang mana itu? Ah, Cai. Diri Cai. Nah, kamu di tengah-tengah. Ya, kamu di tengah-tengah. Oke. Ajay kirim energi positif di sini, misalnya 4. Lalu satu ruangan bilang, jangan pilih 4, jelek. Maka yang bilang itu harus ambil angka lain. Tapi yang ikut buruk sangka itu satu orang wakilnya. Oke, deal ya. Nah, kita uji coba dulu. Misalnya, Jai, baik sangka nomor berapa? Yang ada baiknya. Nomor 3. Siapa yang mau lawan? Berdiri. Siapa? Misalnya 1. Nah, gitu kan? Nah, nanti kamu harus maju sini ambil nomor 1. Paham ya? Nah, nanti yang terakhir disisakan oleh Ajay, tapi hasilnya miliknya Ajay. Deal ya? Kita mulai ya. Kamu acak aja. Acak. Ya, nomor berapa? Nomor 3. Ada yang mau lawan? Ada yang mau lawan? 1, maju. Ambil 1. Ambil 1. Ambil 1. Nah, berdiri di situ. Berdiri di situ. Jai, positif tinggi lagi. Dan dia harus lawan. Nomor 3 lagi. Itu situ. Nah, nomor 3. Siapa yang mau lawan? Perempuan. 2, maju. Mana 2? Ambil 2. Oke, lari ke situ. Berapa, Jai? 3 lagi. Terus dia Anda harus ambil nomor 4. Siapa yang mau lawan? Di sana. Kamu buruk sangka soalnya. Oke, perlihatkan sama orang. Sampaikan sama mereka. Saya yakin walaupun buruk sangka. Coba. Saya sangka. Oke. Sekarang karena kamu sudah baik sangka, pilihannya adalah 3. Sekarang kamu mau berubah pikiran nggak? Tetap 1. Ini nomor berapa? 3. Mau ganti pikiran nggak? Allahu Ahad. Oke. Tapi dia buruk sangka. Oke, kalau gitu deal ya. Kita sama-sama sobek. Apa isinya? Sobek. Apa isinya? Oke. Kita buka sama-sama. Sudah? Buka. Apa isinya? Saya terakhir. Ada nggak? Ada nggak? Buka. Ada isinya nggak? Iya, bukalah. Isinya apa? Nggak ada apa-apa? Oke. Kita nggak janjian ya, Jai. Kita buka ya. Kita tarik. Nih. Nah, ini Jai.
Kelihatan nggak? Nah itu bawa juga, bawa. Bawa itu. Bawa. Sambil taubat sama Allah. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari permainan ini? Berbaik sangka. Itu jauh di atas segalanya. Karena apa? Selalu menguntungkan. Mereka dapat apa? Padahal kita nggak atur loh. Kita pakai pikirannya si aja. Jai, nomor berapa? Dari awal, apa yang dipikirkan? Tiga. Sampai terakhir pun kita minta orang ini. Mau ganti pikiran nggak? Nggak mau. Kosong. Apa isinya 3? Uang cepet. Tapi jangan percaya ini hanya sebuah permainan. Bagaimana caranya Om supaya saya bisa? Ikuti kuliah ini sampai selesai. Itu caranya. Oke? Kalau begitu Om, bagaimana strateginya? Om Bagus sudah buatkan catatan. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang berbaik sangka terus? Yang pertama, ya, catat. Kalau kamu tidak catat, hilang lagi ilmumu. Putuskan hari ini, saya adalah orang baik. Orang baik itu ditandai oleh berapa poin? Orang baik. Ditandai berapa poin? Masih ingat tak? Manusia itu dibagi berapa? 4. 1. Fikir. Jadi kalau kamu orang baik berarti pikiranmu harus baik. Pikiran baik itu adalah berbaik sangka. Yang kedua, apa? Perasaan. Perasaanmu harus baik. Yang ketiga, ucapanmu harus baik. Yang keempat, akhlakmu harus baik. Jadi jangan ngaku orang baik, lalu mulutmu kasar. Mukamu manyun. Mukanya orang baik gimana sih? Energik, unyu-unyu. Itu. Apalagi semangat. Teman kerja yang nggak baik itu dia nggak tahu algoritma yang buruk itu kayak apa Om. Ini saya kasih contoh. Siapa yang satu ruang kerja dengan banyak orang? Angkat tangan. Oke, satu ruangan berapa orang? Hah? Lebih bahaya lagi tuh. 13 orang. Contoh ya. Kita 13 orang dalam ruangan. Satu saja ngantuk, itu efeknya satu ruangan kena. Karena itu hukum Allah. Namanya algoritma. Itu saja kan, kalau saya kerja satu ruangan itu, ada yang menyebalkan satu aja, saya minta izin bos, saya kerjanya di dekat toilet aja enggak apa-apa. Daripada saya kerja satu ruangan orang yang otaknya negatif. Karena apa? Impact-nya kita kena. Karena cara Allah melaknat, dia tidak pilih, dia sikat satu ruangan. Caranya Allah seperti itu. Supaya apa? Supaya satu ruangan, watawasobi hak, watawasobi sabar. Tapi bagaimana Om? Ada satu itu budak Om. Dikasih tahu begitu terus. Kamu yang pergi. Nah, saya kasih contoh ya. Mbak, siapa nama Mbak? Iya. Siapa? Sedang sedih. Kok wajahnya begitu? Nah, wajah yang begini yang Om Bagus bilang jangan terjadi di ruang kerja. Nah, kalau begini kamu bagus energinya. Almira itu tidak butuh orang cantik, tidak butuh orang ganteng. Yang dibutuhkan itu wajah yang... Biar kau cantik, kalau kau memuakkan, siapa yang mau lihat mukamu? Setuju? Kita tidak bicara sini jelek cantik. Yang kita bahas adalah
Apalagi kalau kita ini jelek, kan pula. Dan lengkaplah penderitaan ini. Betul tidak? Ya. Jadi enggak usah bahas wajahmu yang berkaitan dengan pesek, mancung, putih, hitam. Walaupun hitam, manis. Biar kena diabetes sekalian. Iya kan? Ini sudah hitam, pahit, kecut lagi. Ya. Jadi ingat itu ya, pesan Om. 1, tik jelek ini karya Allah. Tapi saya manyun itu karya saya. Paham? Kalau saya bergairah itu karya saya. Maka yang mana karya kita? Senyum. Tapi kalau kau dikasih tulang tegak, bengok. Ya. Terus mau jadi apa kita? Mau jadi apa? Dikasih agama yang dipilih sombong, sotoy, astagfirullahaladzim. Jadi 1, siapa kita? Orang baik. Siapa kita? Orang baik. Kita? Pesan kita? Ucapan kita? Perilaku kita? Awas lu ya. Awas lu. Minimal kalau Om Bagus datang, Om mau minum apa? Mau makan apa? Orang baik nih. Jangan, Om, lewat. Ya, ada tamu, dibiarin. Ada tamu itu jangan dianggurin. Diapelin. Dua-dua tuh buah-buahan, anggur dan apel. 2, bagaimana caranya jadi orang baik? Tugas kita kedua, pelajari kebaikan. Bagaimana kau bisa jadi orang baik? Nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nanti setiap hari kasih tahu, itu buruk. Buruk ya? Ya. Orang udah kadung kerja, dia sibuk bikin keburukan atas dasar tidak tahu. Nah, contoh nih tadi, masalah wajah. Siapa nama kamu? Riz. Jadi ini naik. Rizka. K bagaimana? K. Ya, jadi jangan K, bukan Rizka. Kan namamu bukan Rizka. Rizka. Ini Rizka. Digoyangkan ini bibir. Rizka. Jadi jangan Rizka. Goyang nggak ini? Nah, gimana Riz? Coba Rizka. Itu kan tetap bibirnya loh. Coba semua lihat Rizka. Semua lihat Rizka. Ini ilmu Riz. Ini ilmu. Jangan merasa kau diketawain. Ini ilmu. Ya perhatikan Rizka. Hampir. Rizka. Hampir. Coba lihat bibirnya dia. Lihat bibirnya dia. Nggak gerak loh bibirnya. Bisa loh dia itu. Rizka. Bisa loh dia. Hebat loh. Coba Rizka. Hampir. Rizka. Hampir. Sudah hampir itu. Sudah semakin bagus. Ayo, Rizka. Itu sudah. Jadi Rizka. Dibuka ini A. Jadi Rizka. Nama lu siapa? Amri. Ayo sebutin semua namanya satu-satu. Ya, nama panggilan aja, nama panggilan. Ya, kan langsung kan kita tahu. Opik. Enak, langsung ketahuan. Itu udah benar. Zaki. Jangan Zaki. Itu S. Kalau Z, Zaki. Coba. Itu udah benar dari tadi. Ya. Tri. Ya. Nah, Fajar. Revan. Amin. Apalagi nama saya Amin. Itu lengkap dengan gesturnya. Orang lebih gampang. Namanya siapa, Mas? Amin. Langsung. Walaupun kamu tidak keluarkan suara, pakai gestur, orang tahu. Namanya siapa? Amin. Orang tahu. Isna. Widya. Rif. Ini F. Rifda. Ya. Bukan H. Rifda. Ada hanya. Berarti kamu benar. Pelajari kebaikan
dan fokus terus untuk sesuatu yang nilainya positif. Fokus terus ke positif. Ya. Yang ketiga, yang mempermudah kita untuk berbaik sangka adalah ikhlas. Hanya orang ikhlas yang gampang sekali buruk sangka. Dikit-dikit, contoh ya, katakanlah Kak Iksan tiba-tiba pengen semua karyawannya itu merasakan yang namanya sedekah. Tiba-tiba kita gajian, semua orang dipotong gajinya untuk sedekah. Mengajari kita merasakan sakitnya. Ya, maka ketika sudah uang kita yang hilang, terus yang hilang ini karena adanya niat baik dari orang, tapi karena kamu buruk sangka, apa yang terjadi? Tidak ikhlas. Pertama, kau malah dapat dosa karena buruk sangka sama pimpinan. Yang kedua, uangmu hilang nggak jadi apa-apa. Siapa yang rugi? Gaji saya dipotong dan tidak main-main loh. 100.000. Kok Kak Iksan ini tega ya? Nah, buruk sangka itu. Tapi kalau saya yakin, tidak mungkin pimpinan saya yang orang baik itu membuat keburukan untuk diri saya. Ini tidak, jangan-jangan dia butuh duit ya. Buruk nggak itu? Tapi kalau kau bilang, saya yakin, pasti ada sesuatu yang baik. Dan saya ikhlas atas keputusan ini. Nah, ikhlas itu kadang-kadang ada orang tidak punya ilmunya. Dia pakai cara ikhlas salah. Cara ikhlas itu saya gimana? Om, saya bisa saja ngomong. Bisa saja Om, saya ngomong saya ikhlas. Di sini Om, saya tidak bisa bohongin. Sini tidak ikhlas. Kok bisa kamu ucap? Ikhlas itu begini. Ya, ikhlas itu begini. Mulut bilang ikhlas, ini enek. Itu ciri khas ikhlas. Tapi yang ini tidak dimunculkan di muka. Yang ini tidak diucapkan. Yang ini tidak dilakukan. Itu namanya ikhlas. Karena nggak ada orang ikhlas kecuali di sini enek. Jadi Om, saya ikhlas Om. Walaupun sandal jepit saya hilang. Emang sandal jepit lu gimana? Sebenarnya sudah putus sih Om itu sandal. Kenapa digampang ikhlas? Coba kalau sandal lebaran lo, yang lu baru beli dari Madinah. Hilang. Gedek gak? Latihan lo ikhlas di situ. Latihan lo ikhlas. Karena enak. Betul gak? Jadi ikhlas itu jangan bilang saya gimana Om, saya pengen ucap ikhlas. Tapi kalau di sini enggak, jangan ucapkan enggak. Memang dia sakit di sini tuh. Cuman bayar ini dengan ini. Saya ikhlas. Sebutkan Allah biar dibantu. Bismillah. Bayar dengan mukamu. Saya ikhlas. Jadi jangan, saya ikhlas. Terus nafasmu mulai panas. Itu yang salah. Dan ini, perilaku kita setiap hari membuktikan saya ikhlas dengan kantor ini. Dia bilang ikhlas. Tapi besok perbuatannya, malas gua. Disuruh ngapain kita? Enggak. Ntar juga kita gajian dipotong lagi. Berarti kamu tidak membayar enakmu itu dengan perilaku benar. Begitulah maunya Allah ngajari kita berbaik sangka. Wah, setiap masuk ruangan. Menurut lo, kenapa sih Pak Iksan motong-motong gaji? Pindah lagi ke ruang sebelah. Kalau menurut anak-anak sebelah, itu sepakat dengan saya. Kayaknya dia butuh duit. Wah, satu ruangan sudah menyebar itu isu. Siapa dia? Dialah orang yang tidak beriman yang kirim gibah di setiap ruangan. Baca kembali ayat ini. Mempergunjingkan orang. Jadi sekarang Om Bagus minta ya, minta tolong. Langsung bersaksi saya orang baik Om, saya jadi bala tentaranya Allah. Setiap ada orang masuk ruangan, ngomong atau mempergunjingkan orang, langsung katakan astagfirullahaladzim. Berhenti brother. Dengarmu juga salah.
Istiqomah. Sepakat? Masuk ruangan ada orang bilang, lu tahu nggak amin kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lu mau lanjutin ngomong apa? Lu mau bilang amin orang baik, gue setuju. Mari kita bahas. Tapi kalau lu ngomong buruknya amin, lu keluar dari ruangan gua. Jangan kotori ruangan ini dengan gibah. Kita pengen berkah, kita pengen melebihi target. Makanya kamu kenapa tidak pernah nyampe target? Mulutmu itu. Fokus terus kepada sisi yang positif. Yang ketiga, jadilah orang ikhlas. Dan tenang di dalam berpikir. Tenang. Jangan tegang. Kalau itu tenang. Ya. Apa-apa itu klarifikasi. Contoh, ini kayaknya Sangka sama Amin nih. Kayaknya dia mulai cari salah-salahnya gua nih. Datangnya Amin, brother. Kita akan pelajari ilmunya Allah. Kenapa gue datang sama lu? Gue sayang sama lu sebagai teman. Gue pengen tabayun. Lu kemarin ngomong ini, jelasin sama saya, supaya hati saya tidak buruk sangka sama kamu. Lu ngomong gitu kemarin kenapa? Jadi jangan dengan muka yang suudon. Min, gue ngomong sama lu ya. Ngomong gitu kemarin, kenapa Min? Lu gak suka sama gue? Di mukamu saja sudah buruk sangka. Jadi datanglah dengan kalimat indah, itu namanya tabayun. Min, brother, sudah lama kita kerja bareng. Saya yakin kamu gak benci saya. Mungkin saya yang tidak pandai memahami sifatmu. Tapi ada satu hal yang menodai penilaianku kepadamu. Aku gak mau, Min, menyebut kau orang jahat. Karena kita sama-sama orang baik. Maka dari itu kemarin waktu kau ngomong gini, hati saya sebenarnya luka. Tapi aku ingin menyembuhkannya dengan baik sangka. Makanya aku datang kepada kamu. Ajarkan saya memahami kata-katamu. Apa yang kau maksud dengan saya orangnya seperti itu? Oh begini, brother. Ucapkanlah terima kasih. Saya minta maaf, Min. Kemarin udah berusaha sama lu. Ternyata kau masih temanku yang lama. Temanku yang baik. Selesai nggak? Itu namanya tabayun. Jangan disimpan. Tanya sama Sancai. Cai, ini lo Cai. Lu kan satu ruangan sama Amin nih ya. Lu kan samping-sampingan meja. Gue mau tanya sama lu. Selama lu ngomong sama Amin, Amin suka ngomong apa tentang gua? Lu jujur lu jadi orang. Sancai ditekan. Sancai bilang, gue patok juga nih. Om, ini jam berapa? Insya Allah cukup ya. Yang keempat, asah kamu punya empati. Nih banyak karyawan di sini, ini semua ladang pahala. Gue tahu Sanjay suka mie ayam. Pagi ini gue pengen sedekah untuk Sanjay. Walaupun gue gak pernah satu ruangan sama dia. Mana Sanjay? Cai, lu udah sarapan belum? Belum, lu kok tahu aja? Gue lihat tadi mie ayam. Gue pernah dengar lu suka mie ayam. Gue bawain lu. Makasih brother ya. Namanya empati. Ya. Empati itu berikan kepedulian kepada orang, jangan tunggu dia baik dulu. Itu empati. Empati itu jangan tunggu kasus. Empati itu sebelum ada kasus, kerjain kebaikan. Kenapa lu kasih Sancai ini? Mie ayam. Dia kemarin kasih gue pangsit. Karena lu nunggu. Melakukan kebaikan itu yang paling tinggi derajatnya bukan berbuat baik kepada orang baik. Tapi berbuat baik kepada orang yang belum jelas. Apalagi sudah jelas-jelas dia jahat. Itu keren. Ya. Jadi tolong, kalau masih mau jadi murid-muridnya Om, jadilah terus orang baik. Lakukan empati kebaikan. Ya, tidak habis itu gajimu untuk kau buat kebaikan.
Tapi kalau gajimu, bonusmu itu hanya untuk perutmu saja, kau orang yang paling sia-sia hidup di muka bumi ini. Walaupun gaji walaupun kita kurang, tolong kurangi lagi. Nyesek nggak? Tapi kalau itu karena ulahmu sendiri, kau nyesek karena Allah, Allah bilang sebentar lagi, semua yang kau inginkan, saya penuhi dalam kehidupanmu. Itu yang Om Bagus rasakan di dalam hidup Om. Benar. Yang nyesek-nyesek itu saya kerjakan di awal-awal. Sekarang sudah ada nyeseknya lagi. Gitu loh. Kita lanjutin. Di dalam poin A, di dalam poin 4, di samping kita latih empati, caranya adalah hargai kebaikan orang. Minimal mulut. Siapa yang punya pulpen ya? Terus ada teman mau nih, ini memang satu tuh. Makasih ya. Nih cantik, nih ganteng. Kasih dia penghargaan. Ini enggak. Ada yang punya pulpen? Nih. Sudah gitu. Udah ya. Thanks. Jangan thanks. Ucapkan terima kasih itu dengan tulus dan jangan ganti menjadi bahasa Inggris. Karena ini temanmu orang dari condet. Ya. Sekalipun itu kecil. Sekalipun itu kecil. Makanya Om Bagus perintahkan semua di dalam tasnya harus ada benda-benda yang kita beli walaupun tidak seberapa, tapi itu bisa menciptakan kebaikan empati. Mana itu? Tensoplast. Teman tiba-tiba luka, tunggu dulu, gue punya, lari. Bayangkan kalau satu ruangan ini, satu kantor, di dalam tasnya ada tensoplast semua. Keren nggak? Temenmu kena peniti, ditempel pakai 80 tensoplast. Apalagi kira-kira di dalam tas? Tisu, permen, gunting kuku, fresh care. Ya. Apalagi teman lo sebelah ini bengek, kasih dia minyak angin sampai minyak air juga kasih semua sama dia. Oke. Dan berterima kasihlah dengan hati yang indah dan senyum. Jangan terima kasih ya toh, dengan badan yang berpaling. Amin di sini. Ya, misalnya pegang Min. Siapa yang punya spidol ya? Makasih Min. Segini. Kurang ajar nggak ini? Walaupun dia bawahan saya, walaupun dia lebih muda dari saya, harusnya gimana? Siapa yang ini? Min, makasih Min ya. Alhamdulillah, anak ganteng. Ya enggak? Jadi jangan ambil begini. Apalagi ambil tangan kiri. Sotoy banget. Ya, enggak punya rasa empati dan terima kasih. Kita lanjut. Yang kelima, hentikan kebiasaan mencela. Mencela itu pintu gerbang buruk sangka. Saya ulangi lagi. Mencela itu pintu gerbang buruk sangka. Dikit-dikit. Siapa? Itu. Kentut. Apalah semua diucap. Ya. Dan merendahkan orang. Emang dia pernah dapat target berapa? 1 bulan? 17. Kan gue 19. Ada yang nyanyiin gue di sini. Astagfirullahaladzim. Berhenti lu ngomong kayak gitu. Lu kayak jadi Tuhan. Ya, nih mohon maaf nih. Ya. Di sini kan murid Om semua. Tapi ada murid langsung. Tahu maksudnya murid langsung siapa? Itulah yang belajar di KAFI. Kalau ada anak KAFI yang begitu di sini, kasih tahu saya kalau perlu saya keluarin dari KAFI. Ya, enak kamu yang bukan murid langsung. Yes, kita bukan anak KAFI. Yes. Kamu anak KAFI kan? Tunggu aku WA Om Bagus. Om, yang namanya ini bohong. Habis dia tuh, habis. Satu kampus laknat dia.
Ya. Apalagi ada yang sotoy, ada yang nggak bisa dikasih tahu, kasih tahu Om. Habis dia di kampus, habis. Karena jangan pikir Anda anak kafi kuliah di sini, kamu bukan utusan kafi. Jangan pikir, memang kamu yang kerja pribadimu, tapi kamu membawa nama kafi, berarti kamu utusan kafi. Jangankan kamu yang masih kuliah di kafi, yang sudah lulus, yang sudah lulus, Siapa yang sudah lulus di sini? Itu masih kena itu, ya kan? Siapa? Hoti, panggil. Selesai loh, habis dibahas. Satu kampus bahas kamu. Dikasih jadi contoh buruk lagi. Jangan seperti Hoti, kena setiap mata kuliah dibahas. Nanti kau digaji pajangan di kampus. Contoh buruk. Mau digituin? Ayo dah, kalau enggak gue pasang fotomu di kampus. Berikutnya, amalkan kebaikan dan mulai lupakan. Saya ulangi lagi, amalkan kebaikan dan mulai lupakan. Jangan lagi. Lo ingat gak kemarin? Kapan? 7 tahun lalu. Gue makan bakso gak habis, gue kasih sama lo. Astagfirullah. 7 tahun lalu. Itu pun dia kasih bakso, gak dikasih sendoknya. Kita makannya gimana? Jadi lakukan kebaikan, terus lupakan. Yang harus kita ingat, keburukan kita kepada orang. Iska, maafin ya, Om Bagus, ngilangin staples lo. Iya Om Bagus kok masih ingat mulu? Karena itu keburukan Om Rizka. Saya harus ingat. Setiap saya ingat kamu Rizka, Om Bagus ingat Om Bagus pernah ngilangin. Walau kan Om Bagus sudah ganti, tapi belum tentu mengembalikan rasa sakit hatimu sama Om. Nah, seperti itu. Jadi keburukan kita sama orang, ingat. Tapi kebaikan kita sama orang, kita tidak. Rizka yang dulu. Kalau bukan gua. Nggak ada apa-apanya dia. Tanya sama dia. Suruh tanya lagi. Kan sebel orang dengarnya. Dan ini orang ke-220 yang ngomong gitu sama dia. Rizka katanya lu dibantu Om ya? Ya Allah Om Bagus, ini orang yang ke-220 yang ngomong. Berikutnya langkah ke-7. Tolong perbanyak pintu gerbang berbaik sangka dengan memperbanyak ibadah sunnah. Berdoa, bersyukur, berserah diri. Yang kedua terakhir. Yang ke-8. Ingat dampak buruk berprasangka buruk. Ingat dampak buruknya akan kembali pada diri gua. Dirimu itu apa? Diri kita itu ingat ya. Ketika kita berbicara konsep teori orang yang lain, diri itu bukan hanya sekedar 4 ini. Ingat, ada yang namanya teori 3 diri. Apa 3 diri? 1, dirimu adalah pikiranmu. 2, dirimu adalah badanmu. 3 adalah dirimu adalah lingkunganmu, keadaanmu, situasimu, kondisimu. Termasuk ibumu, bapakmu, sepupumu, kakakmu. Boleh jadi keburukanmu hari ini di kantor berefek pada orang tuamu. Itu dirimu. Karena kapan orang tuamu sakit, kau sakit gak? Maka Allah buat orang tuamu bagaimana. Nauzubillah min zalik. Ya, itu. Yang terakhir, yang ke-9. Setiap hari kerja supaya tidak terpancing melakukan buruk sangka, maka hidupkan baik sangka. Saya yakin saya dapat, saya yakin tembusnya target saya ini. Saya yakin, saya terus pancarkan energi positif. Bagaimana caranya? Energi positif di begini atau begini? Rizka, begini atau begini? Ya udah, mulai hari ini loh, ya. Maka kacamata itu jangan terlalu ke bawah. Diangkat, ya. Kalau perlu diganjal bata di sini. Kan dekat sini bisa Kalibata nih ambil. Jadi pancarkan energi positif, pikirkan yang positif.
Om Bagus target 3 bulan aja kau latih dirimu, 100% di dalam dirimu. 100% berbaik sangka setiap detik. Itu yang bisa kita kaji untuk pertemuan kali ini. Terus nyalakan 9 target hidup kita dalam positive thinking. Dalam waktu dekat bisa mencapai target positive thinking supaya kita menjadi orang yang beruntung karena kita kerja di kantor ini pun ikut-ikut beruntung. Om Bagus doakan terutama juga yang ada di Zoom, di semua cabang, memperlakukan sistem ini, tidak ada lagi cabang yang saling menyalahkan di seluruh Indonesia, semua berpositive thinking, semua manusia positive thinking, mukanya positif, ya makanya carilah itu spidol, tulis di sini positif, sini positif. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.